Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya? Ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini Ibu akan absen kalian. Semuanya masuk atau enggak ya? Ya, Bu. Yang pertama, Syafira. Ya, Bu hadir. Oke. Rizkia, Hadir, Bu. Iva, Hadir, Bu. Rindi, Hadir. Risma, Hadir. Indri, Hadir. Elsa, Hadir, Bu. Hanim, Hadir, Bu. Melinda, Hadir, Bu. Tias, Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Salasan. Biasanya, Bu. Oke, Tias ya yang nggak masuk hari ini. Yes. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? IPA. Tentang Pencimaran air. Bagus sekali. Sudah belajar ya kemarin ya? Belum. Belum. Oke. Kira-kira nih, kalau kalian perjalanan ya dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira melihat selokan tidak? Iya. Banyak selokannya. Ya. Sungai, ada selokan gitu ya. Terus kalian lihat nggak sungai atau selokan itu terlihat seperti apa? Apakah airnya bersih? Ya, Bu. Banyak sampah. Rumah saya dekat pabrik, Bu. Sungainya budak. Dekat pabrik, sungainya budek. Iya. Sungainya budek, kira-kira ada yang tahu? Kenapa itu? Kena limbah pabrik. Kena limbah pabrik. Baunya gimana? Baunya tidak sedap, baunya busuk gitu ya. Terus warnanya? Coklat, ada yang hitam, sudah terlihat, ada yang abu-abu. Kalau hijau, apakah itu juga terkena limbah? Pinter-pinter, ada yang lumut, limbah gitu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang dampak atau masalah yang ditimbulkan dari ketidakpahaman kita atau ketidakmampuan manusia dalam menjaga lingkungan ya atau sumber daya alam sekitar ya. Jadi hari ini kita akan belajar itu. Oke, bentar. Aku akan menampilkan beberapa gambar. Oke, ada yang mau maju untuk membacakan di depan? Saya dulu. Oke, Kak Rizkia, silakan. Ya, baca aja itu. Ini ya, Bu. Ya. Dua, dampak atau
hidup di bumi. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam yang perlu diidentifikasi dan ditangani dengan serius. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain. Baca, Bu. Ya. 1. Deforestasi. Deforestasi atau penebangan hutan yang berlebihan mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies yang hidup di dalamnya. Selain itu, penebangan hutan juga dapat mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Deforestasi adalah tindakan penghilangan hutan secara besar-besaran yang biasanya dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan seperti perkebunan, pengupahan, dan industri kayu. Deforestasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh deforestasi antara lain. Sebentar, cukup. Oke, terima kasih Mbak Nubia. Boleh kembali. Oke, yang pertama deforestasi. Masalah yang ditimbulkan dari penebangan hutan. Ya. Jadi semuanya hutannya itu ditebang tanpa terkecuali, gitu ya. Jadi banyak hal yang ditimbulkan, mulai dari satwa liarnya tidak mempunyai tempat tinggal, ya, tidak ada lagi penghijauan, oksigennya juga berkurang, ya, penggundulan dan lain sebagainya itu sangat buruk terhadap bumi kita, gitu ya. Oke, Ibu mau menampilkan gambar lagi. Oke, ada 4 gambar di sini, ya. Yang pertama, ada yang tahu gambar apa? Yang pertama? Tumpukan sampah. Oke, tumpukan sampah. Ini banyak sampah, gitu ya. Sampahnya ada di darat apa di air? Air. Kira-kira itu sampahnya apa aja ya sampahnya? Botol. Plastik, botol, Botol. ya, itu ya banyak ya. Ya. Dijumpai biasanya. Itu ada sebet, ada apa lagi gitu ya? Banyak sampah yang ada di dalamnya yang tidak bisa diurai, ya, dan menumpuk. Gitu. Yang nomor 2, gambarnya ada lumut di air, gitu ya. Ada lumut saja. Mana? Sesuai gambarnya aja nih. Airnya berwarna hijau. Kita mau hijau. Terlihat pekat hitam gitu ya. Oke. Di nomor 3, ya. Itu Bu, samping. Ini tuh di sungai, tepian sungai. Ya, terlihat apa lagi ini? Sampah. Ya, ada sampahnya, ada tadi limbahnya, ya. Warna airnya juga terlihat sangat sepertinya sangat menyejukkan gitu ya. Oke, sudah bisa mengidentifikasi kalau gitu. Oke, yang nomor 4. Ikan nasi. Tercemar gara-gara apa? Emang sudah tahu kenapa? Nggak tahu. Itu Bu, bisa kena limbah itu kan akhirnya ikannya keracunan mati. Ya, oke, prediksi yang bagus gitu ya. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kira-kira ini permasalahannya apa ya? Pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan. Ada yang tahu lagi? Pencemaran lingkungan. Terus? Merusak sumber daya alam. Apalagi? Ayo. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Tadi lo yang awal banget. Iya. Benar sekali. Kita akan membahas tentang pencemaran air. Kali ini Ibu ingin kalian membagi kelompok
lembar kegiatan peserta didik ya. Satu-satu langsung aja ini. Tuh, kelompok A dan ini kelompok B. Oke. Sudah terlihat bisa berkelompok dengan membentuk lingkaran sambil melihat ke depan ya. Tadi di LKPD itu sudah Ibu berikan gambar juga sesuai dengan gambar yang ada di depan ya. Coba diperhatikan kembali gambar-gambar itu ya, dan apa saja tadi yang sudah dilontarkan teman-teman sama kelompoknya bisa dituliskan di bagian bawah yang ada pertanyaannya itu. Coba bisa dituliskan di nomor 1 ya. Nomor 1 lihat dan perhatikan pada gambar nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 dulu. Identifikasi gambarnya terlebih dahulu seperti tadi ya. Kemudian tuliskan keadaan lingkungan air yang terlihat di nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke. Kalau sudah nomor 1 baru ke nomor 2. Oke. Untuk nomor 1 yang diidentifikasi hanya gambar nomor 1 dan nomor 2. Oke, apakah nomor 1 sudah selesai? Sudah. Lanjutkan ke nomor 2. Lihat dan perhatikan ya di gambar nomor 3 dan 4. Kemudian tuliskan identifikasi apa yang ada di gambar 3 dan 4. Tuliskan nomor 2. Oke, kalau sudah di nomor 1, 2 sudah? Lanjut di nomor 3. Nomor 3, apa penyebab yang dapat menjadikan lingkungan air tersebut menjadi tercemar? Nah, silakan dituliskan minimal 3 penyebab yang menjadikan air itu tercemar. Ya, 3 minimal ya. Boleh lebih dari 3. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yakni kita akan mencari fakta dari informasi yang sudah ada di LKPD tersebut. Oke, dari ini silakan dibaca terlebih dahulu ya berita yang sudah ada di LKPD itu. Temukan fakta-fakta dari informasi tersebut. Oke, silakan dibaca. Boleh saling memberikan ini sama
teman-temannya karena ada 2 halaman beritanya. Oke, sudah? Sudah banyak menemukan? Oke, faktanya banyak apa sedikit? Banyak. Sudah menemukan, sudah baca, sudah menemukan fakta-fakta dari berita itu. Silakan dibalik lagi halamannya. Nah, kita bisa menyisihkan fakta-fakta yang ada di lembar tersebut. Silakan disisihkan. Oke. Oke, boleh dituliskan di nomor 2 sudah mengidentifikasi fakta-faktanya? Sudah. Terus kita masuk ke nomor 3 ya. Tentang permasalahan apa yang terdapat pada bacaan di atas. Silakan dituliskan. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 nih buat kata kunci agar kita dapat mudah mengingatnya. 2 kata kunci. Silakan menuliskan 2 kata kunci di situ. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke nomor 5 ya. Dapatkah kita membuat lingkungan air di sekitar kita menjadi bersih kembali? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kira-kira bisa. Pasti positive thinking gitu ya. Ya. Bisa membuat lingkungan kita menjadi bersih Bersih. kembali. Oke. Kira-kira nih cara yang bisa dilakukan untuk membuat lingkungan kita, terutama air di sekeliling kita, di lingkungan kita menjadi bersih kembali dengan cara apa? Jangan Sebutkan. sebutkan, tapi dituliskan di situ bersama kelompoknya, gitu ya. Caranya apa aja kira-kira? Baru kalau sudah selesai nanti kita akan beritahukan maju ke depan per kelompok. Jadi masing-masing kelompok maju ke depan untuk memberitahukan kira-kira caranya gimana sih, gitu ya. Oke. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap kelompoknya? Sudah. Bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah dituliskan. Mbak Inggris, Bu. Saya, Bu. Oke. Nanti kalian. Ya. Oke, silakan Mbak Indri bacakan apa saja cara atau solusi yang bisa didapatkan untuk membuat lingkungan kita menjadi bersih kembali. Ya, Bu. Nomor 1, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kesadaran mengenai pencemaran air. Oke. 2, membersihkan sungai yang tercemar. 3, mengolah limbah pabrik dengan baik. 4, mengolah sampah yang sulit diurai dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian bisa dibakar dan dikubur. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Indri. Ya, Bu. Oke, kelompok selanjutnya. Mbak Iva. Oke, silakan Mbak Iva. Oke, Silakan caranya apa saja? 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengadakan kerja bakti di setiap desa-desanya. 3. Setiap pabrik memiliki pembuangan limbahnya sendiri. 4. Mengolah sampah yang bisa diurai. 5. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oh, sampai saja. Ya, oke. Terima kasih Mbak Iva. Yang kelompok. Oke. Dari berbagai cara yang sudah dituliskan kelompok masing-masing ya,
Ada banyak tuh, ada yang 5, ada yang 6 gitu ya, ada yang 4 gitu. Nah, sekarang kira-kira kalau kita buat praktek, ada yang mau? Kira-kira cara yang paling gampang yang akan dilakukan untuk praktek membuat air kotor menjadi bersih, ada nggak di cara yang sudah kalian tuliskan tadi? Belum. Oke, baik. Kalau itu bisa dilihat di LKPD-nya di halaman selanjutnya. Ya, kita akan membuat investigasi kreatif, ya, yang mana nanti akan mempraktekkan gimana caranya air kotor bisa jadi air bersih kembali, gitu. Oke. Oke, anak-anak, sekarang di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa bahan, ya, yang untuk melaksanakan penyelidikan kreatif kali ini. Oke, di sini ada tawas, ya, ada saringan putih, terus ada batu kerikil, ada kotak box yang sudah dilubangi bawahnya, dan juga ada gelas, ada baskom, dan juga ada air kotor. Nah, di sini nanti silakan kalian membuat prosedur untuk membersihkan air yang kotor ini menjadi air yang sudah bersih. Boleh, gimana pun caranya terserah kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Jadi cara yang pertama menyiapkan kotak yang sudah dilubangi, kemudian letakkan saringan di atasnya, lalu kapas disusun berjejer. Selanjutnya kerikil di atas kapasnya, kemudian tawas yang sudah dihancurkan, lalu diberi saringan dan kapas lagi di atasnya. Lalu air yang keruh dituangkan perlahan, dan hasilnya air yang kotor atau keruh menjadi bersih dan pulih kembali. Oke, terima kasih kelompok B. Oke, silakan kelompok A. Dari hasil percobaan tadi,
Cara yang pertama, meletakkan saringan putih di bawah serbuk. Cara yang kedua, menambahkan batu kerikil di atas saringan. Cara yang ketiga, meletakkan kapas di atas batu kerikil. Cara yang keempat, sebelum air kotor disaring, terlebih dahulu dicampur dengan tumbukan tawas selama 5-10 menit. Cara yang kelima, menuangkan air kotor. Oke, terima kasih. Hasilnya kayak gini ya. Sedikit tapi lebih bersih. Terima kasih kelompok A. Oke, jadi tadi ada yang beda ya, sedikit sama-sama dijajarkan, ditata di kotak gitu ya, kotak penyaringan ditata. Apa saja tadi, batu, kapas, saringan, kawas gitu ya. Tapi ada pembedanya, yang satu direndam sama tawas 5-10 menit dulu, baru dituangkan ke saringan atau ke bahan-bahan yang sudah ditata tadi. Yang satunya nggak pakai direndam tawasnya, tapi langsung ditata di tempat penyaringan. Oke, jadi bisa dilihat ya, ada perbedaannya, warnanya mungkin sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman berikutnya. Boleh bisa dibuka. Oke, sudah? Silakan sekarang dikerjakan refleksinya dan habis itu dibacakan di tempat duduknya aja. Sudah. Kelompok. Oke, sudah. Luar biasa. Silakan dibacakan. Dari kelompok mana dulu? A atau B? Kelompok B dulu. Oke, silakan. Saya baru belajar mengenai perubahan air yang kotor menjadi bersih mengenai pencemaran air. Kegiatan yang paling saya sukai yaitu praktik ketika menyusun bahan-bahannya kemudian menuangkan airnya. Kegiatan yang paling sulit yaitu ketika penyusunan bahan-bahannya untuk menyaring. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik yaitu perlu untuk mengulang kembali agar air menjadi lebih bersih. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok B. Yang paling praktik ya menyusun bahan-bahannya. Yang paling sulit ternyata saat menyusun bahan-bahan. Oke, sekarang silahkan untuk kelompok A. Saya baru belajar mengenai eksperimen penjernihan air kotor menjadi bersih. Kegiatan yang paling saya sukai, praktikum penyaringan air. Kegiatan yang paling sulit adalah menyusun bahan-bahan. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik adalah mencampurkan air kotor dengan tawas lebih lama dan mengulangi kegiatan yang sama agar menjadi lebih bersih airnya. Oke, terima kasih kelompok A. Oke, baik. Kali ini kita sudah selesai dengan investigasi pencemaran air. Ya, kita membuat air yang kotor jadi air yang sudah bersih seperti itu. Dan kita akan berjumpa lagi di investigasi yang lainnya di kemudian hari. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu kelas kita dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk membacakan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjaga kita menjadi lebih baik lagi hari ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, PGSD.